Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 11. Kami akan membahas strategi pengembangan perangkat lunak sistem informasi. Saya Hafiz Rianto Hadi dan rekan saya Aditya Ramadan akan Ya, dengan saya sendiri. next it. Oke. Ya, apa aja sih strategi pengembangan perangkat lunak sistem informasi ini ya? Yang pertama ada overview phase design, yang kedua ada strategi coding, yang ketiga tujuan desain arsitektur dan yang kelima pilihan arsitektur. Oke, saya next ya. Next it. Ya, yang pertama ada overview phase design, yaitu adalah pada fase ini detail dari deskripsi teknis tentang bagaimana membangun sistem didefinisikan secara detail. Nah, jadi ini adalah desain awal sistem informasi. Oke, next. Nah, langkah-langkah apa aja sih yang ada di overview phase design? Yang pertama ada menyajikan alternatif desain, yang kedua ada mengubah proses-proses logis, yang ketiga merancang arsitektur sistem, yang keempat membuat pemulihan perangkat keras dan perangkat lunak, merancang bagaimana data akan disimpan dan mendesain program untuk proses yang bersesuaian, dan yang terakhir membuat spesifikasi sistem. Ini adalah langkah-langkah phase design yang akan Kita lalui sebenarnya ya untuk pengembangan suatu software atau server atau perangkat yang lain gitu. ya Oke, next saya next ya Pak. ya. Nah, apa aja sih hal-hal yang perlu dihindari di bagian overview phase design ini? Ya, yang pertama pengurangan waktu perancangan. Nah, pengurangan waktu perancangan adalah salah satu hal yang harus dihindari dalam fase desain ini. Yang kedua ada penambahan fitur yang sudah ditentukan di fase analisis. Karena kalau misalnya kita udah ngebuat suatu struktur, terus ada penambahan tiba-tiba akan membuat apa namanya perancangan ini malah Jadi nggak apa dit struktur. biasanya jadi kurang struktur. Ini adalah mengganti tool dan teknologi pada pertengahan proyek. Nah, ini akan sama seperti penambahan fitur akan kurang struktur, dan perubahan secara tiba-tiba itu kurang baik bagi sebuah Uh, hal yang akan dibangun gitu. Mungkin saya Aditya akan nambahin Mas Hafiz ya untuk menjelaskan yang bagian ini. Jadi untuk yang mengganti tool ini kenapa kita perlu hindari, karena kalau misalnya nih ada kita sudah pakai tools A dan rancangannya sudah dibikin. Nah, di kemudian hari di pertengahan jalan suatu pengembangan sistem program atau rancangan server atau yang lainnya itu berubah, maka kita juga akan merubah metode yang harus dilakukan, karena ada beberapa case kalau misalnya kita tambahkan hardware atau tambahkan softwarenya itu juga ada pendekatan strategi yang berbeda juga. Selain itu juga kita kan melihat di sini pada presentasi ini kami memberikan tanda tanya apa poin lainnya setelah ya selain yang ini. Ada poin yang lainnya itu pengurangan atau penambahan tenaga yang mengerjakan suatu proyek. Ini sangat krusial dan juga banyak dilemanya, karena di satu sisi itu setiap karyawan itu punya kebebasan untuk masuk atau keluar dari perusahaan, tapi apa ya, di satu sisi lain juga kita juga punya tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek ini gitu, atau proyek yang sudah diletakkan, karena dengan pergantian orang bisa saja strategi yang udah dibuat awalnya bisa berubah gitu standarnya, karena perbedaan logik dari tim yang baru bergabung itu atau orang yang lain dari strategi awal gitu, kira-kira kayak gitu. Oke Pak, bisa di Ya, lanjut. Nah, strategi coding ini akan dijelaskan rekan saya lagi, Aditya Ramadan. ya. Silakan dit. Jadi untuk strategi coding ini digunakan untuk mengembangkan, untuk membuat sebuah program.
Jadi strategi coding ini sebenarnya lebih mengacu ke slide yang selanjutnya ya. Jadi strategi coding itu kita bisa milih beberapa pilihan, sebenarnya bukan strategi sih sebenarnya. Jadi kayak pilihan kita mau coding itu, misalnya kita punya kebutuhan apa gitu. Untuk memenuhi kebutuhan aplikasi itu atau pembuatannya, kita memilih jalur seperti apa gitu. Bisa juga dikatakan sebagai strategi coding juga atau strategi pengembangan suatu sistem. Tapi di sini kita akan berikan beberapa contoh yang mungkin familiar. Jadi yang pertama itu ada custom development. Jadi itu kalau custom development itu mengacu mengenai pengembangan software secara mandiri. Jadi gini, jadi kita di suatu perusahaan punya kebutuhan software, membuat software nih misalnya untuk accounting atau yang lainnya. Nah, kita tuh ngebangun softwarenya itu dari awal atau servernya juga dari awal. Jadi rancangannya ini secara mandiri, internal dari perusahaan yang kita tempati gitu. Ada yang lain melakukan outsourcing ke pihak ketiga. Jadi kalau pihak ketiga ini lebih ke, jadi kayak kita tuh sebuah perusahaan itu meng-hire Vendor seseorang gitu, apa minta vendor gitu atau orang minta lain vendor, gitu. benar, untuk minta vendor untuk ngerjain uh, software yang ingin kita buat gitu. Jadi kita minta bantuan dari pihak yang ahli untuk menangani software yang ingin kita buat gitu, sesuai dengan drive yang kita inginkan gitu, kira-kira kayak gitu. Selain itu ada juga beberapa perusahaan yang urgent, jadi membutuhkan suatu software yang cepat. Itu bisa dia memilih strategi untuk membeli paket software dan menambahkan fitur-fitur yang dia inginkan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya ini seperti macam-macam sih sebenarnya, banyak kayak misalnya kita membeli struktur web dari orang lain secara mentahannya nih. Nah setelah itu kita tambahin nih Yang nggak perlu kita buang gitu atau yang perlu kita buang atau yang yang nggak perlu. nggak perlu kita buang atau yang perlu kita tambahkan gitu. Benar. Dan ada nih satu lagi namanya kolaborasi development. Jadi ada beberapa perusahaan yang ingin desain softwarenya tuh sama, dan akhirnya kedua atau lebih dari satu perusahaan ini mengerjakan developmentnya secara bareng-bareng gitu, sesuai dengan kebutuhan yang sama tadi. Ini ini biasanya ini mengacu pada poin yang mengganti tool teknologi pertengahan proyek. Nah, ini ada hubungan dengan ini atau penambahan fitur. Biasanya kalau kolaborasi development itu biasanya nggak jauh-jauh tuh dari kejadian itu. Karena banyak banyak pemikiran, banyak orang-orang baru juga yang nanti menambahkan isi dari software itu sendiri gitu. Mungkin cukup sih untuk yang poin kedua ini atau bagian kedua ini. Saya lanjut ya. Ayo lanjutin. Yang ketiga ada tujuan desain arsitektur. Mungkin teman saya Mas Hafiz bisa menjelaskan nanti, kalau ini kita bisa bareng-bareng gitu. Yuk. Oke. Ya, yang ketiga ada tujuan desain arsitektur. Tujuan dari desain arsitektur ini adalah untuk menentukan komponen perangkat lunak mana yang akan diinstal ke perangkat keras yang tersedia gitu. Ya, next. Nah, ada perangkat klien input dan output ini. Perangkat klien adalah sebuah perangkat end device yang sering digunakan oleh user pada umumnya seperti perangkat mobile, laptop, PC, desktop, atau dikategorikan kelas mainstream gitu. Nah, tujuan dari desain arsitektur ini
apa namanya, perangkat lunak apa aja yang akan kita install gitu, yang kita perlu dalam sebuah membangun sebuah Iya benar, pengembangan sistem gitu. betul. Saya next ya Pak. Iya, next aja. Nah, terus ada perangkat server. Nah, dalam ngebuat dalam ngebuat sebuah aplikasi ini, untuk pengembangan ini kita perlu server yang mumpuni gitu. Kapasitasnya juga harus ada, Betul. berapa kapasitas yang akan dibutuhkan. Terus ada terminal khususnya juga gitu. Ya untuk Ada menyambungkan. tambahan, Dit? Mungkin aku nambahin di slide berikutnya karena nanti poinnya akan gabung. Oh iya. Oke, oke. Saya lanjut ya ke tahap 4 atau step 4. Di Nah, sini di tahap 4 ini ada elemen desain arsitektur. Desain arsitektur ini adalah perencanaan bagaimana sistem akan didistribusikan. Nah, mungkin Nadit mau lanjutin yang di poin 4, boleh boleh ini menambahkan karena bahasannya mungkin karena agak ada hubungan di poin ketiga ya. ada poin hubungan tiga. Jadi kita kan tadi sebelumnya untuk Mas Hafiz ini udah jelasin kalau kalau yang poin tiga ini desain arsitektur itu untuk menentukan perangkat lunak mana yang akan diinstal di perangkat keras yang tersedia kan sebenarnya kayak gitu. Jadi di sini ada dua bagian, yang pertama ada klien dan juga servernya. Klien Dua ada server, uh, yang kliennya ini untuk sebagai apa ya, software gitu. uh, mengakses software tersebut entah itu website atau aplikasi Android itu ada di klien, dan sedangkan di servernya ini memproses dari software itu. Jadi si klien ini uh, menginput data dan server itu akan memprosesnya atau sebaliknya gitu. Nah, di elemen desain arsitektur ini di sini kita akan ngebahas yang namanya spesifikasi juga. Jadi spesifikasi itu untuk apa sih sebenarnya? Sebenarnya sangat penting ya, mungkin menjadi elemen yang paling krusial juga karena dengan adanya spesifikasi yang tepat dan cukup, software yang kita jalankan atau bentuk itu bisa Lebih maksimal. lebih maksimal, bener. Jadi kalau misalnya nih dari awal kita nggak ada tabel spesifikasi dan setelah software itu jadi tahu-tahu di sisi Gak klien, kuat gitu ya. ya di sisi klien atau user, kok ini aplikasinya nggak bisa jalan nih atau gini, kok nggak bisa diakses. Nah gitu, dengan adanya tabel spesifikasi itu kebutuhan yang dibutuhkan itu akan jelas dari sisi server ataupun dari sisi klien. Misalnya kita perlu komputer untuk server sekian, atau untuk penggunaan jaringannya harus berapa berapa speednya atau minimal latensinya berapa, itu bisa ditentukan di tabel spesifikasi atau deskripsi spesifikasi. Kalau dipikir-pikir sih memang sederhana ya, cuma kayak tabel spesifikasi begitu aja, tapi sebenarnya ini penting karena akan menentukan bagaimana software yang kita jalankan atau kita taruh untuk diakses itu optimal atau enggak gitu. Yang selanjutnya ini ada di elemen desain arsitektur. Jadi di elemen desain arsitektur ini ada beberapa elemen lagi nih. Ada data storage, data access logic, application logic, dan presentation logic. Jadi data storage ini mungkin analoginya agak beda ya. Mungkin kalau data storage kita mikirnya oh ini hard disk atau flash drive atau yang lainnya. Yang dimaksud di data storage ini sebenarnya komponen yang digunakan untuk menyimpan itu, misalnya softwarenya udah kita simpan nih, udah kita buat, sudah kita coba apa ya, Jalankan. implementasi Oh, implementasi nih. Nah terus usernya ini kalau mau ngakses ke aplikasi ini nyimpen datanya kemana nih? Nah data storage ini berperan untuk itu. Dan, selain itu ada data access logic. Kalau data access logic itu lebih ke teori prosedural
gimana si aplikasi itu nyimpen atau gimana data itu berjalan atau transit gitu. Kalau application logic itu lebih ke proses pemrosesan lapis aplikasinya. Misalnya dari ini ke prosesnya kemana lagi atau kemana lagi gitu. Kalau presentation logic itu lebih ke tampilan si penggunanya. Jadi uh, Use ini ya. ya Ya kayak mudah dipahami lah sama penggunanya gitu. iya lebih mudah dipahami sama penggunanya. Dari sisi pengguna, Jadi dari iya sisi user. dari sisi user benar. Yang kelima ada pemilihan arsitektur mungkin Mas Afis bisa cover untuk yang slide yang bagian ini. Iya langsung next saja, Dit. Oke. Nah, dari pemilihan arsitektur ini juga ada bermacam-macam. Kita bisa memilih desain arsitektur yang mana nih yang akan kita mau, apa modelnya seperti server based arsitektur atau client based arsitektur atau client server arsitektur atau three-tiered arsitektur, dan ini berbeda-beda dan bermacam-macam juga gitu. Kegunaannya juga masing-masing. Kayak contohnya client based arsitektur ini metodenya itu server hanya berperan sebagai data storage. Nah, komputer klien lah yang mengolah datanya dikirim oleh server gitu. Arsitektur, pada arsitektur jenis ini 4 komponen perangkat lunak diletakkan pada bagian yang sama, yaitu server. Jadi sehubung gitu, Edit. Iya, sehubung. Sejajar atau gitu, sejajar. Iya, sejajar kira-kira kayak gitu. Nah, terus client server arsitektur, pada arsitektur ini data dan prosedur pengaksesan data dilayani oleh server, dan masalah tampilan dan logik aplikasi dilayani oleh pengguna. Jadi client server ini servernya apa namanya, prosedur pengaksesan datanya dilayani server. Nah, terus untuk tampilan dan logikanya pengguna yang menjalani sih yang sebenarnya. yang ngejalanin. Jadi yang Nah, terus pada arsitektur ini ditambahkan perangkat keras yang menjalankan lapis aplikasi logis sehingga keamanan pengasihan data lebih terjamin. Nah, kalau ini maksudnya gimana, Dit? kalau ini mungkin lebih kayak gini. Jadi misalnya nih ada server juga, ada kliennya juga. Nah, nanti si tree client server arsitektur ini ada penambahan perangkat untuk keamanan. Misalnya kalau dalam topologi itu penambahan firewall atau HTTPS itu ada lebih ke situ. Sebenarnya ini kalau digabungkan ini itu menjadi kesatuan sistem sih sebenarnya. Oh, berarti sebenarnya kita bisa milih, bisa pakai semuanya gitu. Bisa pakai semuanya sebenarnya karena Oke, pakai sesuai semuanya dengan sebenarnya ya. karena sesuai dengan kebutuhan. Kegunaan. Ya Oh, kegunaan, kebutuhan ya benar. ya kegunaan dan juga kebutuhan. Iya, karena kayak klien server arsitektur apa ya, klien server arsitektur ini kan dia prosedur mengakses data dilayani oleh server dan masalah tampilan dan logi aplikasi dilayani oleh pengguna arsitektur. Jadi gini, kalau yang server arsitektur ini scale-nya lebih besar juga karena Hmm, si pengguna ini nggak perlu tahu nih servernya harus kayak gimana. Tapi untuk penggunaan aplikasinya berfokus pada pengguna gitu. Ini biasanya digunakan di perusahaan besar gitu. Jadi cukup ya. ini juga sih cukup kompleks juga karena nanti perancangannya itu akan dipecah-pecah per service. Tuh. Hmm. Kira-kira kayak gitu sih. Mungkin eh, sekian ya, aku mau nambahin kesimpulan di sini. Jadi sebenarnya dari strategi pengembangan perangkat lunak sistem informasi ini sebenarnya sangat penting ya karena sebelum kita membuat sesuatu itu alangkah baiknya ada perancangannya dulu atau
ada Ada finish penyusunannya lagi, gitu ya. ada penyusunannya supaya sistem yang kita buat ini Sesuai dengan pas, standar kita. ya sesuai standar kita, terus pas, terus juga nggak ngeluarin biaya lebih tinggi gitu. Tapi memang ada beberapa case yang mungkin keluar dari strategi awal karena dasarnya kebutuhan itu sendiri. Mm-mm. Ya karena misalnya nih kita sebagai orang vendor, berarti mau nggak mau biarpun kita dari awal strateginya atau plannya A misal, terus pas kita laporan nih atau kita tunjukkan, oh nggak taunya ada revisi nih, mau nggak mau kita harus nambahin fitur atau nambahin atribut yang lain itu supaya aplikasinya ini bagus. Tapi tetap dalam proses itu jadinya nggak efisien karena nanti setelah kita Mm-mm. ngambil keputusan baru itu pasti Kan ada ada beberapa hal yang ditambah lagi di belakang-belakang gitu ya. iya pasti ada belakang-belakang lagi yang harus ditambah dan juga beberapa masalah yang baru gitu. Kita juga harus bisa ngefixingnya juga, harus bisa cepat ngegabunginnya juga, kira-kira seperti itu. Cukup sekian dari kami. Bila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Atau kalau kurang jelas bisa PC pribadi kami gitu. Oke siap. Ada mau tambahan lagi, Dit? Udah sih. Udah. Ya sekian dari kami. Saya Hafiz Rianto Adi dan rekan saya Aditya Ramadan. Bila ada salah-salah kata atau kurang penjelasan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.